Open Mind kali ini masih membahas seputar COVID. Dan tema kali ini tentang pasar dan pandemi. Nah, untuk itu saya sudah kedatangan dua narasumber. Mereka adalah Saharudin Ridwan, Direktur Operasional PD Pasar, dan Dr. Alvina Baharudin, pakar kesehatan lingkungan. Seperti apa obrolan kami? Ikuti saya. Oh, Pak Sahar, Ya. Bu Dokter. Terima kasih Pak, Bu, udah datang di Open Mind. Di sini masih membahas soal COVID. Pemerintah kan lagi gencar-gencar kampanye nih Pak, soal 3M ini. Nah, terkait dengan itu, khususnya di pasar ya, warga kan sudah kembali beraktivitas hampir seperti biasa lah. New normal. Ini normal. Iya. Tapi ini normalnya agak-agak tidak ada beda jauhnya nih dengan sebelumnya, sebelum pandemi. Titik-titik yang ramai kan salah satunya pasar. Nah, dari PD Pasar sendiri melihat situasi ini di tengah pandemi bagaimana Pak? Iya, jadi terima kasih. Kita gaungkan dulu salam sehat ya. Iya, salam sehat. Ya, jadi begini, kalau di pasar memang pasar tradisional khususnya kami di Kota Makassar ada kurang lebih 16 Iya. pasar unit. Kemudian ada 24 pasar darurat. Pasar darurat itu kalau kita pasar Cidu ya. Nah, Taman Rea ada beberapa lah, hampir semua kecamatan ada namanya pasar darurat, yaitu pasar yang dikerjasamakan dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat atau dengan LPM. Yeah. Jadi itu tidak di dalam pengawasan langsung kita, tapi pasar yang dikerjasamakan. Nah, sejak dulu ada PSBB, ya PSBB, kemudian kami PD Pasar membatasi jam buka dari pasar itu hanya setengah hari. Dampaknya adalah dari kurang lebih 15.000 pedagang kita yang berjualan pada saat itu di bawah 50%. Di bawah 50%. Di bawah 50%. Dan itu juga memperlihatkan bahwa ada ketakutan masyarakat pada saat itu. Kemudian setelah adanya imbauan dari Kementerian Perdagangan bahwa setiap pasar atau semua pasar tradisional itu bisa melakukan upaya-upaya sehingga masyarakat tetap bisa belanja di dalam pasar, tetapi tanpa harus ke pasar, itu dengan belanja online. Ya, makanya aplikator-aplikator nasional itu bermunculan, tapi kami juga ada upaya-upaya. Memang di dalam pasar itu sesuai dengan protokol kesehatan, ya CTPS, kemudian itu apa, Pak? cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, itu kami upayakan untuk dibantulah dengan beberapa pihak untuk menyiapkan tempat-tempat cuci tangan. Ya, tempat cuci tangan berikut dengan sabunnya, sabun cuci tangannya. Memang tidak mudah untuk itu, tetapi kita terus selalu berupaya. Yang kedua adalah bagaimana membuat aturan-aturan, regulasi-regulasi dalam pasar kita. Yang pertama adalah setiap pedagang wajib menggunakan masker. Kemudian yang kedua, setiap pedagang juga wajib mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun. Yang ketiga, pada saat akan berjualan dan pulang setelah berjualan, dia harus membersihkan area atau tempat berjualannya, sehingga dia datang bersih, pulang juga harus dalam keadaan bersih. Kemudian yang keempat, kita membuat aturan untuk bagaimana menjaga jarak, ya menjaga jarak. Nah, menjaga jarak inilah sebetulnya yang sulit, agak ya? susah, sulit sekali, meskipun ada bantuan dari TNI, ya TNI ada beberapa batalion yang menjaga pasar kita. Kemudian setiap 2 jam itu teman-teman TNI itu turun mengimbau jaga jarak, pakai masker. Tapi kadang-kadang ada juga pedagang yang ngeyel, kalau ada TNI dia tutup pakai masker, tetapi kalau tidak ada TNI biasa dia buka-buka begini, apa ya seperti itulah kondisi-kondisi. Kita sih sebagian Pak. Iya, gitu. Alhamdulillah sekarang ini kita ada upaya-upaya lain, aplikator juga sudah ini. Jadi kita menciptakan aplikasi kemarin yaitu pasar datang ke rumah. Pasar datang ke rumah. Pasar datang ke rumah. Artinya tanpa harus ke pasar karena jaga jarak ini yang susah kalau di pasar. Sehingga kita membuat aplikasi namanya aplikasi untuk belanja online dan offline. Ada dua kita ciptakan. Itu software dari Pasar ya?
ya kita kerjasama dengan Maltronic waktu itu, ya. Kemudian ada yang kita ciptakan juga offline. Kenapa? Karena orang yang belanja ke pasar itu adalah masyarakat yang tradisional yang mungkin ya tidak mau ada aplikasi seperti itu. Kenapa? Karena jangan disamakan orang pesan di GoFood misalnya dengan ini. Orang mau tawar-menawar, ibu-ibu rumah tangga, Dok ya, pasti orang mau tawar-menawar, sehingga kita ada offline. Offline itu tinggal nelpon, kemudian diangkat oleh agen kami atau admin kami, mau belanja apa, dia tinggal melihat, oh mau belanja ini, bahkan itu dilanjutkan dengan komunikasi lewat WA. Itu poin supaya dijaga, bisa tawar-menawar. itu poin dijaga jarak ya. Ya, itu poinnya dijaga jarak. Ya. Tapi kalau di tadi Bapak jelaskan soal pedagang harus bersih, pokoknya bersih. Sebelum dan sesudah berdagang wajib bersihkan. Dan itu sudah berlaku enggak? Itu masih berlaku sampai sekarang? Masih berlaku. Ya masih, karena kita ada, artinya begini, sehat itu harus kita mulai dari diri kita, ya. Sehat itu harus mulai. Kalau kita mampu menjaga diri kita, pasti kita menjaga juga orang lain, sehingga kita menyampaikan ke pedagang supaya membersihkan tempat dagangannya setelah dia berjualan. Nanti kalau dia sudah kumpul sampahnya, nanti teman-teman setiap sore itu petugas kebersihan dari PD Pasar itu yang membersihkan, mengangkut ini. Kemudian kita memang ada program pengelolaan sampah juga di dalam pasar itu yang kita lakukan. Oke, tahan dulu. Dari kacamata Anda, Dok, soal sebagai pakar kesehatan lingkungan. Kira-kira program yang digagas oleh PD Pasar soal itu bagaimana? Sudah sesuai dengan pendapat Anda atau bagaimana? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada tim Fajar, yang saya hormati Pak Sahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema topik kita kali ini adalah belanja sehat, tanpa khawatir di pasar. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bapak, tentunya saya kembalikan dulu definisi daripada pasar itu sendiri, ya, bahwa pasar itu adalah tempat berkumpul, ya, karena tempat berkumpul. Nah, yang menjadi poin penting ketika terjadi pandemi COVID sekarang ini adalah menjaga jarak atau physical distancing. Pertanyaannya tadi terkait dengan apakah program-program yang sudah diterapkan PD Pasar ini sudah sesuai. Ya, menurut kacamata dari bidang kesehatan khususnya lingkungan, ya, tentunya saya melihat bahwa prosedur-prosedur yang diterapkan oleh PD Pasar itu sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Tinggal bagaimana masyarakat itu sendiri, aplikasinya itu yang perlu diperhatikan sendiri. Karena tentunya kita melihat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi mengenai sukses atau tidaknya berhasilnya protokol kesehatan adalah perilaku. Perilaku inilah yang edukasi yang tidak boleh tanpa henti yang harus diberikan terus kepada masyarakat. Nah, karena ini berhubung erat dengan kebiasaan yang normal tadi, apalagi tadi disampaikan oleh Bapak mengenai kebiasaan menggunakan masker. Ya, masyarakat kita kan tidak terbiasa menggunakan masker, sesak dan seterusnya. Apalagi di warkop, Pak. Nah, jadi memang tentunya perlu adanya sosialisasi lebih efektif lagi mengenai edukasi kepada masyarakat, khususnya di para pedagang itu sendiri. Apa ada standar-standar poin dari kesehatan lingkungan? Bagaimana sebenarnya? Misalnya di pasar, apa ada standar yang diberikan oleh teman-teman di kesehatan lingkungan? Bagaimana mengatur pedagang atau misalnya bagaimana pengoperasian aktivitas di pasar? Ya, jadi kita kembali lagi bahwa di masa pandemi ini, ya, yang berdatang melakukan kegiatan aktivitas di pasar kan kita tidak tahu apakah sehat atau tidak sehat, ya, atau istilahnya ODP, PDP dan seterusnya, ya. Jadi tentunya di sini yang harus poin yang harus diperhatikan di sini adalah dari pembeli itu sendiri, ya. Pertama itu harus sehat dulu datang ke pasar. Kemudian tentunya harus mempersiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan, misalnya menggunakan masker, ya, terus kemudian juga membuat list daftar belanja. Nah, inilah yang harus penting sebenarnya. Mengapa list? Supaya pembeli ketika datang ke pasar itu tidak terlalu lama durasi waktunya. Karena kalau tidak ada list biasanya itu kan datang ke sana kemari dulu, ya, melihat-lihat dan seterusnya. Kalau sudah ada list tentunya akan mempercepat apa saja yang akan nanti dibeli. Ya, itu akan mengurangi durasi di pasar. Kemudian berikutnya yang penting juga di sini adalah bagi para pedagang itu sendiri. Ada 3 poin penting sebenarnya sebelum misalnya bekerja,
kemudian saat bekerja dan setelah bekerja. Jadi sebelum bekerja itu tentunya perlu dilakukan disinfektan dulu ya. Bagi lapak-lapaknya ya untuk disterilkan, karena kita sudah tahu bahwa COVID itu akan menempel pada benda-benda tertentu yang durasi waktunya itu bisa sampai beberapa hari. Nah, itu harus disterilkan dulu. Kemudian juga bagi para pedagang itu sendiri juga setidaknya harus memeriksa mengenai dagangan mereka ya. Ketika dia bekerja itu tetap protokol kesehatan ya, menggunakan APD lengkap, misalnya menggunakan masker ataupun sarung tangan. Nah, sebelum bekerja juga itu karena untuk mengurangi kontak misalnya dengan pembeli itu disiapkan kotak untuk kembalian uang untuk membayar dan untuk pengembalian supaya tidak langsung bertemu misalnya langsung kontak dengan pembeli itu sendiri. Ada langsung hand to hand. Iya, seperti itu. Dan setelah bekerja itu kembali melakukan sterilisasi, terutama pakaian ya, harus semuanya disterilkan, dicuci, dibersihkan dan tetap harus mencuci tangan ketika kembali dari bekerja itu sendiri. Nah, Ibu kan pasti ibu rumah tangga juga, ibu rumah tangga juga dong. Pasti sering ke pasar. Nah, realitanya sekarang dari Ibu pribadi, kondisi pasar saat ini bagaimana di keseharian Ibu? Ya, kalau saya melihat saat sekarang ini pasar itu hampir sama. Ya? Kayak dulu ya? Iya. Justru di pasar-pasar tradisional itu tidak ada menggunakan masker ya, biasa para pedagang ini terutama. Ini ya, faktanya dia. Iya, para pedagang-pedagang tradisional ya, bukan yang agak besar-besar Pak ya. Ya, kebetulan dekat rumah itu ada pedagang pasar tradisional dan itu tidak ada yang menggunakan masker ya, hanya pembeli saja yang datang ke sana menggunakan masker. Nah, tentunya ini akan memperburuk ketika misalnya penyebaran COVID itu bisa menjadi sebuah klaster ya. Sebenarnya sudah banyak kasus-kasus atau bahwa penyebaran COVID di pasar itu memang rentan sekali terjadi karena memang itu adalah tempat berkerumun. Nah, tempat berkerumun inilah yang tentunya merupakan implikasi daripada penyebaran COVID sendiri untuk lebih meluas lagi. Ya, apalagi sekarang ini perkembangan data-data riset penelitian bahwa penyebaran COVID itu sudah mengalami mutasi. Ya, misalnya tadi mulai droplet saja ya, di benda-benda dan seterusnya. Bapak, ini ada hasil dari tinjauan lapangan sendiri dari Bu Alvina. Nah, mendengar tadi itu bagaimana tanggapannya Pak? Jadi perlu saya jelaskan dulu bahwa di dalam pengertian pasar sebetulnya kalau dalam Perda Pengelolaan Pasar kami itu ada namanya pasar induk. Pasar induk, pasar unit yang punya bangunan ya, seperti pasar terong, pasar daya. Kemudian di dalam Perda kami ada namanya pasar lingkungan. Pasar lingkungan itu pasar yang dikelola oleh masyarakat. Karena dia berada di lingkungan. Karena PD Pasar itu mengelola aset yang diserahkan. Kalau dia di jalanan, kalau dia di atas got, itu bukan aset yang diserahkan, bukan PD Pasar yang kelola itu. Ya, itu pasar misalnya LPM, ada lahan di situ, ada tempat di situ. Mereka mau bikin pasar di situ. Berarti itu kan ada kewenangan dari LPM, mendapat izin dari kelurahan, mendapat izin dari kecamatan. Karena kami di Perda kami, setiap yang bertransaksi jual beli di atas fasilitas umum, fasilitas pemerintah, itu wajib kita kenakan jasa harian atau selama ini retribusi. Tetapi pengelolaan kebersihan, keamanan itu menjadi tanggung jawab pengelola. Contoh pasar Bacan ya, itu kan pasar lingkungan karena dia di jalanan, tapi pengelolaan kebersihannya, pengelolaan keamanannya itu dikelola oleh pengelolanya. Seperti itu. Sehingga kita menginginkan pasar-pasar tadi yang Ibu sebutkan itu adalah pasar lingkungan. Itu sebetulnya butuh perhatian besar juga oleh pemerintah setempat. Pasar itu bisa bubar kalau apa? Pertama, kalau pemerintah tidak menginginkan ada di situ, pasti itu bubar pasar. Tetapi ingat, munculnya pasar itu ada kesepakatan antara masyarakat dengan ini. Karena kalau kita lihat sejarah-sejarah pasar itu, mungkin awalnya Pak Gandeng, Ibu. Iya kan, awalnya Pak Gandeng. Karena masyarakat di sini mungkin saja ada yang berjualan. Akhirnya dia bikin lapar-lapar di situ, 1, 2, 3. Karena ada pembiaran, masyarakat juga senang. Ibu-ibu apalagi tidak usah ke pasar. Maka lahirlah itu tadi Ibu sebutkan pasar lingkungan. Nah, kalau kemudian ada yang tidak pakai masker, itulah yang di luar daripada kewenangan kami untuk ini, karena itu pasar lingkungan. Boleh ditanya lurahnya, lingkungannya, LPM-nya,
karena pasti ada daya tarik di situ, kebersihan apa segala. Dan memang yang paling sering yang paling banyak saat ini yang pasar-pasar model seperti itu, Pak. Iya, hasil kemarin waktu kita ada rapid ya waktu itu di pasar. Dalam satu pasar ada rapid. Contoh Panakukang, Pak. Ada kemarin 4 yang waktu rapid ya dulu ya bulan 3 itu, bulan 3 bulan 4 ada 4 yang reaktif. Cuma 1 pedagang, Bu. Yang lainnya pengunjung, yang kedua warga pegawai di kelurahan, yang ketiga ada satpam kebetulan lewat di situ, dia di situ. Karena kalau pasar ini ada bangunannya, kita bisa ada ketegasan untuk kita. Tadi seperti ini, Bu ya. Kalau kami di pasar yang ini, kalau ada kedapatan, sebenarnya kita kena sanksi mereka. Tidak boleh dia jualan dulu itu awal-awalnya masih pandemi, Bu. Kita tidak membiarkan mereka jualan. Pokoknya 3 hari tidak boleh jualan. Kalau dia kedapatan 3 kali tidak pakai masker, itu tidak boleh jualan. Tapi kita tidak bisa memberikan sanksi PD pasar kepada pasar lingkungan yang Ibu sebutkan tadi, karena kami tidak punya kewenangan di situ. Tidak punya, tidak punya. Ya, makanya saya bilang kalau pedagang kami yang unit-unit ini kami bisa jaga, bagaimana aparat pemerintah setempat menjaga juga masyarakatnya untuk menggunakan masker pada ke pasar. Sudah ada contoh kemarin ada pembeli masuk, dilarang masuk ke pasar. Karena dilarang, dia panggil keluarganya apanya semua masa untuk ini. Kenapa kita larang? Karena dia tidak menggunakan masker. Dan apa kita aturan itu masih berlaku sampai masih berlaku. Karena itu kan protokol kesehatan di pasar itu tetap kita jaga. Bagaimana yang bisa jalan, bahkan TNI sekarang masih berjaga. Tapi memang betul, Bu, adalah kesadaran masyarakat, mindset itu ya, itu memang harus selalu kita lakukan edukasi, karena intinya adalah bagaimana karena ini kebiasaan. Ya, kebiasaan. Kalau teorinya Maxwell itu untuk menumbuhkan kebiasaan baru itu kan butuh 21 hari. Ya, kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan mengalir itu baru bisa merubah mindsetnya masyarakat seperti itu. Tetapi ini sangat penting, karena apalagi kalau di pasar biasa, kalau saya tanya pedagang, dia bilang saya lebih takut tukang kredit, Pak, daripada corona. Bayangkan, karena gini, ini kan sekarang kita ini kebiasaan baru, tapi bagaimana ekonomi juga bisa berjalan dengan baik. Nah, ini satu hal, dan memang saya terus terang bahwa jaga jarak ini paling sulit itu diterapkan dalam pasar. Apalagi kalau kita punya pasar, namanya pasar senggol, namanya juga pasar senggol. Seperti itu. Karena pasti senggolan di dalam. Nah, ini tetapi begini, merubah mindset perilaku itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Maka kami di PD pasar kami yang ada halo-halonya toh, itu setiap 2 jam itu diimbau. Ya toh, apa bedanya Ustaz, Pak? Tiap hari Jumat itu ceramah, sama ceramahnya minggu lalu sama toh. Kenapa? Karena untuk merubah perilaku itu tidak mudah. Dan yang kedua, bahwa pelajaran untuk bagaimana menjaga kesehatan jangan hanya di pasar, tapi di dalam keluarga saja. Kalau sesama kita keluarga saling menjaga, ketika keluar apa segala macam. Sekarang kalau orang yang pasar lingkungan itu, kita ada pasar Kokologia, pasar Lete apa, orang yang tinggal dekat situ yang naik motor saja, itu kadang-kadang kalau dekat di rumahnya, dia naik motor, itu yang penting sebetulnya. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana 10 indikator PHBS di masyarakat, 8 indikator PHBS di sekolah, itu harus digalakkan. 10 indikator itu PHBS kan ada cuci tangan pakai sabun, sikat gigi pagi malam. PHBS itu apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Dan itu program sudah lama, Pak. Dan itu memang sudah dari sejak lama diterapkan oleh teman-teman di PD Pasar. Dan dari kesehatan lingkungan, bagaimana teman-teman di tim kesehatan lingkungan membantu program ini, Bu? Apakah ada tindakan khusus, ada program khusus menggandeng kerjasama, misalnya gandeng PD Pasar misalnya? Bagaimana itu, Bu? Apakah ada program-program? Jadi untuk di bidang kesehatan lingkungan itu sendiri, jadi tentunya ini kita melihat bahwa tadi perilaku masyarakat ya, bagaimana masyarakat itu bisa untuk mengingat kembali bahwa salah satu faktor yang pengaruh dari kesehatan masyarakat itu adalah memang perilaku. Jadi ketika misalnya masyarakat sudah berperilaku bagus, terutama dari kegiatan 3M itu sendiri, nah tentunya dimanapun berada itu insya Allah bisa untuk
diterapkan dengan tanpa adanya misalnya ada paksaan ya, tanpa adanya lagi sweeping ya, tanpa membawa-bawa lagi misalnya tadi TNI Polri dan seterusnya. Jadi memang edukasi yang dilakukan di masyarakat ya, promosi kesehatan. Kalau kita di bidang kesehatan masyarakat itu adalah bagaimana promosi ya, bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat ya. Perilaku hidup bersih dan sehat itu tadi disebutkan oleh Bapak 10 indikator ya yang diterapkan, cuman dalam kenyataannya memang pelaksanaannya itu yang sangat sulit untuk diterapkan. Makanya penyakit-penyakit yang berbasis mengenai masalah kesehatan lingkungan masyarakat itu belum sepenuhnya terbebas, terutama adalah misalnya penyakit diare. Diare itu erat kaitannya dengan kegiatan mencuci tangan, ya TTPS itu sendiri, ya infeksi kecacingan pada anak murid SD dan seterusnya. Jadi perilaku PHBS ketika baik itu di tingkat rumah tangga, kemudian di tingkat kampus, sekolah dan seterusnya, di tempat kerja itu diterapkan ya. Nah, tentunya kita berharap bahwa angka-angka penyakit yang berhubungan dengan penyebaran mikroorganisme itu bisa ditekan. Ya, itu kata kuncinya ya, bisa ditekan. Karena tentunya penyebaran melalui tangan ya yang tidak dilihat dan tidak terlihat keberadaan mikroorganisme itu sendiri. Nah, tentunya itu yang bisa menyebabkan itu tadi ya. Ya, jadi tentunya memang kebiasaan baru atau istilahnya new normal ini memang perlu digerakkan kembali di masyarakat untuk mengingatkan kembali ya, terutama untuk dibangkitkan kembali mengenai perilaku hidup bersih dan sehat itu sendiri. Dan ketika tadi Ibu singgung soal praktik di lapangan ya, pedagang harusnya sadar untuk menyemprot disinfektan kiosnya atau misalnya apanya. Nah, saya kembalikan ke Pak Sahar, apa itu sudah berjalan sudah disadari oleh pedagang-pedagang di pasar, atau memang ada tim khusus yang disiapkan PD Pasar untuk melakukan itu? Tunggu dulu saya minum dulu kopi enak, karena kalau seru kita bicara tidak minum kopi. Sejauh minum Pak. Wah ini tambah semangat saya nih kalau kopinya ini Pak Ajar ini luar biasa. Jadi terima kasih. Memang di dalam protap edaran yang kita sudah sampaikan ke pedagang memang ada dari awal. Jadi kan kita ada regulasi yang kita buat. Itu kalau pasar-pasar unik kita itu mudah lah dan gampang karena ada sanksi yang kita berikan ketika tidak seperti itu. Untuk sebelum mereka jualan itu memang harus disemprot disinfektan. Kalau kami biasa untuk pasar-pasar yang punya potensi besar itu tiap minggu kita semprot disinfektan karena PD Pasar kita punya alat tersendiri untuk itu menyemprot bagian-bagian yang luar. Tetapi kita berharap pedagang juga itu membersihkan minimal melap ya, dia lap, dia bersihkan kemudian kalau dia punya meja dia bersihkan sendiri. Kenapa? Yang kami sampaikan adalah ini bukan untuk kepentingan PD Pasar, tapi untuk kepentingannya dia, kepentingan para pedagang. Karena kan di dalam Perda Pengelolaan Pasar kita sebetulnya pedagang itu punya kewajiban untuk mengelola sampahnya sendiri, ya, mengelola hasil buangan sampahnya sendiri, kemudian kewajiban untuk membersihkan sendiri. Bahkan di beberapa pasar kami, tapi tidak semua, Bu, kita ada pojok sehat. Kita ada pojok sehat, ada ruangan yang disiapkan seperti misalnya Pasar Maricaya, ada ruangan yang disiapkan pojok sehat. Dan itu sebetulnya kita kerjasamakan dengan puskesmas. Kita harapannya sebetulnya setiap minggu puskesmas datanglah di situ. Ada konseling di situ. Ya, tapi selama pandemi ini ya mudah-mudahan ini bisa lagi digiatkan lagi lah. Karena kenapa? Penting ada pojok sehat karena kita kan juga masuk dalam Makassar ini ada program Healthy City ya. Ya, program kota sehat. Di mana salah satunya itu lokusnya itu adalah di pasar. Dan Makassar ini ada 5 pasar memang yang selalu menjadi lokus untuk Healthy City. Dan kita selalu kerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat, maksudnya dari UNAS. Teman-teman di sana kan selalu melakukan penelitian. Sudah. Karena penelitian rata-rata teman-teman juga itu banyak di pasar, ya, untuk kegiatan seperti itu. Jadi di pasar juga kita sudah ada kelola sampah. Jadi sampah organik kita kelola menjadi kompos, anorganik masuk di bank sampah. Jadi itu pelan-pelan Ibu. Karena kami juga belum cukup 1 tahun, ya. Tetapi yang memang kami lakukan adalah bagaimana merubah pola pikir, merubah mindset. Makanya ada program-program yang kita lakukan, misalkan program pasar sehat, ya, sosialisasi, edukasi, ya, dengan ada
perusahaan yang bantu kami, ada lembaga yayasan bantu kami. Jadi caranya ya ada flip chart yang kita bawa, bagaimana cara CTPS, kemudian ada bantuan skat plastik, ya baru 2 pasar ada skat plastik. Itu pun sebetulnya ya lucu juga sih, kita sudah membatasi plastik antara pedagang dan pembeli, tapi kadang-kadang pedagang pembeli juga kadang-kadang tidak sadar, apalagi kalau pembeli Pak, itu kan batas begini, ikannya di sini, karena tapi Bu, kalau ibu-ibu itu biasanya Ibu, ada tong itu ibu-ibu, dia ndak kalau tidak pegang gitu ikan Bu. Betul Bu, dia mau tahu ini segar apa tidak. Dia periksa, ini Dia matanya periksa, merah. ya, dia buka plastiknya baru dia mendekat begini, bayangkan. Nah inilah pentingnya saya katakan bahwa pola-pola PHBS itu memang harus dimulai dari. Saya ingat dulu ketika posyandu jalan di masyarakat luar biasa. Kenapa? Karena PKK kan memang ada programnya, program untuk ini kesadaran masyarakat. Nah kalau kami misalnya di pasar sudah menjaga, bagaimana di masyarakat juga ini bisa menjaga ketika dia ke pasar, ya ketika dia ke pasar dia juga menjaga dirinya. Nah makanya dengan program belanja online yang kita lakukan ini, itu salah satu cara bagaimana pasar datang ke rumah. Bahkan kalau di aplikasi kami itu Bu, tidak ada pembayaran uang cash Bu, semua cashless, semua cashless. Kemudian yang kedua, yang menjadi driver yang mengantar yang mengantar dagangan itu jajanan daripada masyarakat itu adalah pegawai-pegawai di pasar. Nah sekarang kalau aplikator, tidak apa-apa saya sebut ya, jangan Mi, aplikator lah yang terkenal ya. Sekarang sistemnya Bu, mereka ketika ada pesanan, ya dia datang ke Baruga Pasar kami. Jadi bukan driver ini atau mitranya ini yang belanja ke pedagang Bu. Jadi dia tinggal datang ke Baruga Pasar, dia duduk di situ nunggu. Yang belanja siapa? Yang belanja adalah staf kami. Staf dari PD pasar yang datang belanja. Staf PD Pasar yang belanja. Jadi tidak ada kontak antara driver dengan pedagang. Yang membelanjakan ada. Ini kita harapkan sebetulnya. Jadi bukan driver yang pergi belanja. Kenapa? Itu kan ada kekhawatiran, ada kontak. Dia kan dari luar nih ceritanya. Itu kita tidak tahu jaketnya ke apanya kan. Sehingga dia hanya datang ke Baruga Pasar. Nanti admin yang belanjakan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pemesan. Jadi dia yang belanjakan Pak. Nah, ini menarik sih Pak. Iya. Inovasi ini saya lihat di programnya PD Pasar memang ada inovasi belanja online yang ini tadi ya. Iya. Cuman apakah sudah tersampaikan ke masyarakat? Karena saya pribadi pun baru tahu soal ini. Iya. Sudah. Kalau tapi trafficnya tidak terlalu banyak, tetapi pelan-pelan. Karena itu tadi sebetulnya tantangannya kita ketika belanja online itu kita terapkan di pasar, beda dengan orang mau belanja makanan apa semua tidak ada tawar menawar. Tapi kalau pasar ada ibu-ibu yang tidak bisa kalau tidak ke pasar. Gitu. Budaya ada menawar masih kuat. Iya gitu. Ya kan? Iya. Identik dengan Tetapi ibu-ibu. offline ini tetap kita ini karena kami juga punya website pasarmakassar.pro. Di situ kalau kita mau lihat 10 pasar setiap jam 11 jam 12 itu ibu bisa lihat harga cabai di pasar ini. Ya, kalau bagus jaringannya, kadang-kadang tidak bagus jaringannya tidak muncul Ki. Tapi kalau kita buka pasarmakassar.pro, kita melihat harga di 10 pasar 45 komoditi, ibu bisa lihat di situ harganya. Harga cabai 1 kilo berapa? Nah, kalau misalnya tertarik ya tinggal buka aplikator. Ada 2 aplikator besar yang sudah masuk ke kita ini dan itu bayangkan dia langsung munculkan produknya dan harganya. Kalau dulu hanya harga perkiraan. Coba mungkin dulu ketik ya, sekarang tidak. Langsung mentomnya ada harganya di situ. Harga pastinya dan dia langsung dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan maksimal. Memang belum keseluruhan, tetapi yang namanya kebiasaan ini karena ini sesuatu hal yang baru menurut saya. Karena saya bilang jangan disamakan dengan orang yang belanja makanan di warung apa semua. Ini beda ini. Ini beda. Ini ibu-ibu yang kita hadapi, ya ibu-ibu tradisional yang bayangkan sudah yang biasa geser kiri belok kanan. Iya. Malah lebih banyak offline sebetulnya Bu. Kalau online kan nih aplikator ada, tapi kalau offline dia tinggal telepon di kontak center pasar yang dituju. Ada kontak center juga. Ada di setiap pasar, misalnya Pak Bembeng Timur, Pak Bembeng Barat, Maricaya, tinggal nelpon. Dek, mau beli ini. Nah, kalau misalnya
dilihat dari listnya di website itu ada, ini mau beli ini. Kalau misalnya sih 1 kilo, kan kalau di aplikasi Bu, kalau 1 kilo 1 kilo kan, Iya. 2 kilo 2 kilo. Tapi kalau offline bisa, saya beli 20.000 saja, saya beli 10.000, saya beli 5.000. Oh bisa begitu. Iya. Bisa begitu kalau offline, namanya offline. Tetapi sistemnya tetap bisa menjaga orang tidak ke pasar. Kenapa? Orang nelpon, yang belanjakan adalah kita punya pegawai, kurirnya juga adalah pegawai PD Pasar. Dan diantar langsung ke Diantar rumah. langsung ke rumahnya. Biaya antarnya jauh lebih murah. Dan ini mungkin solusi untuk yang suka menawar, Pak. Iya. Iya, bisa. Kan kalau bisa, kenapa enggak misalnya orang bisa jualan di Facebook, jualan ini, ya kan sudah sekarang eranya Minimal seperti bukan itu. menawar harganya, tapi menawar jumlahnya sekian mau. Bisa. Bisa kan, ya? 5.000 mau cabenya, Iya. 10.000 mau, bisa seperti itu. Nah tadi ada poin sudah ada di web PD Pasar. Dan mungkin tadi Ibu singgung soal draft list. Iya. Itu bisa mungkin jadi solusi dari ibu-ibu ya. Ibu-ibu Ketika yang mau belanja cukup buka sering. websitenya Iya. PD Pasar, Iya. listnya terus Iya. kalau mau belanja langsung silakan, mau offline juga bisa kan? Iya. Jadi Nah, silakan. Jadi menarik sekali program-program yang dilakukan oleh PD Pasar tadi itu, terutama untuk mengurangi physical distancing Ya. itu tadi, Pak ya. Ya. Jadi tentunya di sini kita akan melihat ya bagaimana misalnya masyarakat itu mengubah perilakunya yang tadinya sering ke pasar untuk misalnya dari rumah saja, ya. Jadi tentunya di sini dengan program-program yang ditawarkan tersebut, ya, ibu-ibu rumah tangga yang biasa membeli peralatan dapur ya istilahnya ya, itu bisa melakukan kegiatan tawar-menawar misalnya ya, karena ciri khas dari pasar tradisional itu tadi adalah tawar-menawar yang sulit untuk dipisahkan ya. Apalagi misalnya memang dari turun-temurun itu sudah sering misalnya, jadi istilahnya kebiasaan tersebut itu masih bisa diterapkan ketika misalnya adanya program yang ditawarkan tersebut, baik secara online maupun secara offline itu tadi. Saya rasa sangat bagus sekali itu Pak. Jadi kedepannya lagi ini tentunya tidak menghilangkan daripada pasar itu sendiri sebagai tempat untuk melakukan kegiatan transaksi, untuk melihat langsung dan seterusnya, tetapi bisa mengurangi berisiko tinggi untuk physical distancing itu sendiri. Ya, karena salah satu faktor penyebab tadi penyebaran COVID itu tadi yang Bapak sangat sampaikan itu yang tidak bisa dikendalikan adalah jaga jarak itu sendiri ya, apalagi kalau pasar-pasar tradisional ya, pasar tradisional itu biasanya orang identik dengan desak-desakan ya, Apalagi sempit, pasar panas Sangga, ya, dan seterusnya. Ya, itu akan menyebabkan penyebaran itu mikroba itu bisa lebih cepat. Nah, mungkin ini yang terakhir, Bu. Mungkin ada saran untuk teman-teman PD Pasar dari bagaimana sistem kesehatan lingkungan yang tepat diterapkan di pasar misalnya. Oh iya, saya sendiri melihat bahwa apa yang telah diterapkan oleh pihak PD Pasar itu sudah sangat bagus. Sisal bagaimana mempertahankan, dan tentunya untuk orang-orang ya yang datang berkunjung ke pasar itu dengan misalnya tadi edukasi yang dilakukan ya, setiap 2 jam ada mobil yang mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap untuk melakukan kegiatan 3M itu tadi ya, jangan pernah bosan, itu intinya ya, karena masyarakat kita itu perilakunya itu harus selalu diingatkan dan seterusnya ya. Dengan cara tersebut itu tentunya mindset masyarakat itu dengan perubahan new normal itu tadi akan sedikit demi sedikit ya, sampaikan tadi, untuk mengubah perilaku masyarakat itu tidak semudah membalikan telapak tangan, perlu upaya secara kontinu ya, perlu kontinu, dan tentunya perlu dilakukan upaya pengawasan ataupun monitoring sampai sejauh mana program yang dilaksanakan tersebut, apakah sudah mencapai target yang ditetapkan atau tidak. Kalau misalnya tidak mencapai target yang ditetapkan, dievaluasi apa-apa saja yang misalnya perlu untuk dilakukan pembenahan di kemudian hari. Nah, tentunya hal-hal seperti inilah tentunya sehingga masyarakat yang datang ke pasar misalnya tersebut itu tetap sehat. Karena ketika misalnya pasar itu tadi terkonfirmasi misalnya ada beberapa pedagang yang positif, itu akan merugikan sendiri bagi para pedagang itu sendiri. Misalnya dengan penutupan misalnya, itu kan merugikan misalnya selama 3 hari dan seterusnya. Nah, tentunya juga image daripada pasar tersebut juga akan memberikan stigma negatif bagi masyarakat bahwa hati-hati ke pasar, itu akan menurunkan sistem perekonomian daripada pedagang itu sendiri karena sepi yang datang ke sana.
Jadi tinggal bagaimana bersama-sama untuk menjaga kesehatan ketika misalnya berada di lingkungan pasar tersebut. Jadi intinya sosialisasi yang harus tetap Iya, sosialisasi itu ditingkatkan, sangat penting. mungkin Iya, betul. edukasi ke Channel masyarakat promotionnya juga. itu yang penting, terutama mengenai basic daripada PHBS itu sendiri. Nah, ketika PD Pasar mau menggandeng Ibu dan tim untuk kerjasama, siap nggak, Bu? Insya Allah Insya Allah. siap Pak ya. Nah, Iya. Pak PD Pasar, Pak PD Pasar lagi, Pak Pasar. Ya. Yang penting bukan kepala pasar. Nah, Ya. Ibu Alvina dan tim sudah menyiapkan kesiapan untuk membantu PD Pasar. Ya. Nah, tadi ditekankan sisa sosialisasi dan semua program PD Pasar sudah diakui oleh Ibu Alvina. Ya. Sudah bagus progresnya. Sisa bagaimana poin edukasi dan sosialisasi ini yang perlu ditingkatkan. Nah, ke depan seperti apa nanti, Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk kita sebetulnya sudah ada rencana kemarin hasil kunjungan Ibu Gubernur, kemudian Ibu Wali Kota, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kenapa kami PD Pasar mengajak ibu-ibu? Karena kami tidak mau pasar ini akan hilang dengan sendirinya dengan masuknya retail-retail modern. Iya. Karena kenapa? Kalau suatu daerah ya, kalau pasarnya sudah sepi, saya anggap ini perekonomian tidak jalan. Kalau mall tutup apa segala mungkin tidak, tapi kalau pasar tradisional sudah tidak ada nih lagi yang keluar membeli belanja di situ, maka saya mungkin ini sudah ekonomi betul-betul sudah lumpuh nih kayaknya nih, karena tidak ada yang masuk ke pasar tradisional. Yang kedua adalah PD Pasar ini dua tujuan yang diberikan sesuai dengan amanat Perda kami pengelolaan pasar, yaitu pelayanan dan pendapatan. Bagaimana kita tingkatkan pelayanan kita dalam hal apa? Salah satunya adalah bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Makanya yang pertama adalah bagaimana kita membuat aturan atau regulasi yang tidak serta-merta juga merugikan semua ke pedagang saja. Tapi kan ada namanya warga pasar. Warga pasar itu pedagang, ya, pengelolanya sendiri. Kemudian masyarakat sebagai warga yang akan beraktivitas melakukan jual beli misalnya di dalam pasar itu. Sehingga regulasi akan kita perketat, yang tadinya mungkin edaran ya menjadi SK surat keputusan, SK langsung direksi untuk menetapkan protokol kesehatan ini menjadi sesuatu hal yang harus dijalankan oleh warga pasar. Dan termasuk ada sanksi tegas di dalam. Itu termasuk semua itu kita tingkatkan itu untuk tahun depan. Kemudian tahun depan juga kami akan melakukan kegiatan kerjasama mungkin dengan Kaukus perempuan DPRD provinsi. Itu kegiatan namanya Back to Traditional Market. Kita kembali ke pasar tradisional dengan protokol kesehatan tentunya. Dengan kebiasaan yang baru, Pak, ya. Dengan itu tadi tetap menjalankan dua program kita, ya, bisa belanja langsung ke pasar atau dengan menggunakan aplikasi, ya, baik offline maupun online. Itu yang kita mau jaga. Kenapa? Karena kita tidak mau perekonomian di pasar rakyat ini, pasar tradisional ini itu mati, ya, gara-gara adanya pengetatan seperti itu. Tetapi tetap harus dijalankan protokol kesehatan. Intinya adalah itu untuk mencegah terjadinya physical distancing di situ. Ya, itu tadi harus pasar datang ke rumah dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Bahkan kita dorong kepada pengusaha-pengusaha restoran, hotel ini tidak usah datang ke pasar. Ya, pesan saja lewat aplikasi kami. Kami siap antar dengan harga yang sama ketika Anda datang ke pasar. Itu kan tidak ada perubahan, ya? Tidak ada perubahan. Harganya sama. Malah sama. lebih untung, ya, menghemat waktu, menghemat tenaga juga. Nah, disitulah mungkin kami PD Pasar harus profesional, bahwa barang-barang yang kita siapkan itu harus higienis, kan begitu? Itu yang kita butuhkan. Jangan sampai kita bilang cabai baru ini padahal sudah 3 hari 2 hari. Itu yang harus kita jaga, karena itu tadi pelayanan yang harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah bagaimana program-program ini bisa kita duduk bersama. Ada yang selalu saya katakan, Bu, adalah kolaborasi kepentingan. Kolaborasi kepentingan itu apa? Kepentingan PD Pasar ini kan tadi pelayanan dan pendapatan. Ya? Kemudian pemerintah apa kepentingan sini? Bagaimana membuat ya kondisi Makassar ini bisa landai? Ya, karena kalau kan pemerintah provinsi, pemerintah Sulsel kan yang menjadi tim, yang menjadi tim untuk ini kan dari kesehatan masyarakat.
ya Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yang banyak penelitian itu di pasar kami juga dari situ juga. Artinya kolaborasi kepentingan, apa yang menjadi kepentingan kita bersama. Kita harapkan mungkin dari kampus itu banyak membantu kami. Mahasiswa-mahasiswanya mungkin ke depan nanti bisa sosialisasi ke pasar, ya memberi pemahaman. Enak tong itu kalau mahasiswa yang datang, ya toh memberi pemahaman. Jadi kalau teman-teman dari Kesling misalnya menjelaskan bagaimana CTPS atau apa, bahkan kalau CTPS kan ada lagunya, seperti itu. Saya kira teman-teman mahasiswa ini jauh lebih besar peranannya nanti ketika dia mampu turun ke pasar-pasar kami, dan kami siap itu Bu untuk memfasilitasi. Apalagi teman-teman di Kesling sudah siap nih membantu PD Pasar. Iya, nah kita siap untuk itu. Bahkan kan tadi saya bilang ada pojok sehat kita. Yang ini dan itu mungkin masukannya dari beliau ya. Dan itu mungkin bisa dimaksimalkan pojok sehat itu Pak, sebagai sarana sosialisasi, edukasi ke warga, dan sebagai sarana pengecekan kesehatan mungkin. Tim sanitasinya, kita pasar ini sanitasinya juga dan bagus karena bangunan-bangunan tua. Ya kan gitu kan. Nah, jadi banyak hal sebetulnya yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan, karena tidak hanya berkaitan dengan kesehatan tapi juga lingkungannya. Bagaimana pengelolaan sampahnya, ya, bagaimana pengelolaan taman apa segala macam itu kan masuk dalam lingkungan. Nah juga memang Bu di pasar itu kan kita sudah atur zonasi Bu. Ada zonasi pedagang ini, ada zonasi ini. Jadi nggak bercampur Pak ya? Ada yang bercampur, ada yang tidak. Ada yang tidak. Ya. Contoh misalnya kalau pasar terong itu kan sebenarnya di luar dari pasar. Kenapa? Karena bangunan ini sudah tidak layak digunakan oleh ini. Satu hal lagi, kita di PD Pasar kan banyak pasar yang kita kerjasamakan, yang dimana di situ kewenangan kita itu terbatas. Nah, pasar kerjasama inilah yang kadang-kadang yang sulit untuk kita intervensi karena kita hanya diberi kewenangan terbatas dari perjanjian-perjanjian dilakukan dengan pemerintah kota. Dan mungkin ke depan pemerintah kota sendiri harus lebih aktif Pak ya, untuk menjembatani ini semua masalah-masalah ini. Kalau saya ya 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, ini kan kebiasaan ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, dan kita mulai sekarang. Betul. Seperti itu. Oke. Iya. Ibu Alvina, Pak Sahar, terima kasih Pak waktunya Bu. Ini obrolan yang cukup bermanfaat Bu. Kita tahu program PD Pasar dari sini, ternyata PD Pasar sudah jauh lebih dulu sudah aktif mengkampanyekan ini, dan programnya juga menarik dan sudah dapat tanggapan positif dari teman-teman kesehatan lingkungan Kesling. Ibu Alvina langsung memberi apresiasi, dan moga ke depan program-program bisa jalan lebih baik lagi Pak, dan harapannya supaya kita lebih terjaga dari COVID ini. Bu Alvina, Pak Sahar, terima kasih banyak Pak, dan kepada teman-teman sedemikian open mind kali ini, dan sampai ketemu di open mind berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.